Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu sawda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, para alim dan para ulama, pada kesempatan Jumat ini mari kita selain bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terus kita nikmati setiap detiknya, maka oleh karena itu di kesempatan yang sangat mulia ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan terus meningkatkan segala amal, baik amal maliyah maupun amal badaniyah. Segala sesuatu tentu didorong oleh hati, karena hati adalah raja yang menitahkan kepada raga untuk beramal. Ketika seseorang telah melakukan amal, maka yang harus terus dilakukan tajdid, pembaruan adalah niatnya yang harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dengannya maka batal amal-amal seseorang. Hadirin, pada Jumat ini mari kita coba untuk kita bawakan satu tema, yaitu 5 sifat tercela. Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsu hisalin lasaran nasu kulluhu salihin. Awwaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu ala dunya wasyuhhu bil fadli war riya'u fil amali wal i'jabu bir ra'yi. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali mengatakan di dalam fatwanya yang saat ini dimanfaatkan oleh khatib untuk menegur diri kita masing-masing agar terbebas dari 5 sifat tercela ini. Dengannya maka kita menjadi kategori orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kalaulah tidak ada 5 perkara yang tercela ini, maka seseorang akan tergolong kepada kelompok orang-orang yang saleh.
Jadi kalau saja kita bebas dari kelima sifat yang akan dijelaskan kemudian, bukan berbangga diri tapi berbesar hati, biiznillah kita akan menjadi orang yang saleh. Awwaluha, yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-qana'atu bil jahli. Qana'ah sering kita dengar dalam perspektif positif. Yang kurang lebih makna qana'ah itu adalah menerima atas segala pemberian Allah, menerima dengan hasil yang diusahakan oleh kita bahkan tidak sesuai ekspektasi yang kita cita-citakan, dan kita ridho dengan segala keterbatasan. Nah, dalam konteks positif itu benar adanya bahwa setiap hamba, setiap kita harus memiliki sifat qanaah. Tetapi yang menjadi tercela di dalam konteks khutbah atau apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah al-qanaatu bil jahli. Seseorang yang merasa tenang, seseorang yang menerima, seseorang yang merasa aman di zona kebodohan. Biarlah saya menjadi orang yang bodoh, biarlah saya menjadi orang yang tidak mengerti. Nah, di dalam konteks ini adalah menjadi sesuatu yang tercela sejatinya, karena manusia kalau memang ingin mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, maka kita lihat salah satu ayat suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat seseorang, Allah mengangkat derajat kita sehingga lebih tinggi dari yang lainnya apabila satu, kita adalah orang yang menguatkan iman kita, orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Tetapi cukupkah hanya dengan kekuatan iman saja? Allah menegaskan walladzina utul ilma. Keseimbangan ini harus kita lakukan, keseimbangan ini harus kita perjuangkan. Kuat dalam keimanan, kuat pondasi kita dalam tauhidullah, tetapi juga kita harus pandai di dalam urusan segala, terutama urusan yang bersifat ukhrawi, yaitu agama. Satu ungkapan yang sering disampaikan oleh khatib, tidaklah sempurna iman seseorang apabila ia hanya baik hubungannya dengan Tuhan, tetapi ia tidak baik dengan sesama. Dalam arti ritual-ritual ibadah tidak tertinggal, bahkan yang sunat pun didawamkan, tetapi dia tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup sebagai seorang warga negara, dan bagaimana ia berkontribusi terhadap negeri. Maka kalau ia egoistik, hanya memanfaatkan dirinya untuk sekedar taqarrub kepada Allah, hablum minallah, tetapi bodoh dalam hablum minan nas, maka dikatakan belumlah sempurna keimanannya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya betapa tercela seseorang apabila nyaman di dalam kebodohan, maka sesuai dengan syariat Islam bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita semuanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu atau carilah ilmu oleh kalian minal mahdi, sejak dari buayan sampai kita menuju kematian. Bahkan kalau kita mungkin nisbahkan talqin itu adalah sebagai belajar, maka ternyata seorang muslim itu di akhir sebelum naza', sebelum lepas nyawa dari raga, masih tetap harus belajar.
Isyarat dari Rasulullah SAW yang mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, ajarkanlah oleh kalian mautakum kepada orang yang akan wafat, kepada orang yang akan meninggal, la ilaha illallah, yaitu kalimat thayyibah. Sehingga kita faham dari hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya maka ia adalah ahlul jannah, ahli surga. Walaupun tentu saja tidak bisa dihafal, tentu saja tidak bisa hanya sekadar dibiasakan, sehingga orang tersebut mampu mengucapkan atau tidak terlafaz pun di dalam lisan, tetapi hatinya menerima dengan ketauhidan la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Maka amallah yang mengantarkan dia kepada akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Hadirin, betapa fasilitas hari ini luar biasa, baik di YouTube yang kita kenal apatah lagi oleh para remaja. Ustadz siapa yang bisa kita buka lamannya? Ustadz dari mana? Maksudnya baik dari Ustadz Indonesia lokal kategorinya maupun Ustadz internasional, para masyayikh yang memberikan keilmuan keislaman, wawasan keislaman, betapa banyak, mau yang mana, siapa mereka yang kita unduh atau yang kita buka, dengan bahasa apa yang kita kuasai, itu senantiasa ada. Artinya apa? Artinya kita mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, al-ayat. Jadi jangan nyaman kalau kita bodoh terhadap segala sesuatu. Mungkin kita masih mempertahankan Jumatan yang satu pekan satu kali di hari Jumat, maka intensitas thalabul ilmi ini harus terus ditingkatkan. Lain karsa ukur jumaahan, sok daloba jadwal pengajian, hadiran. Terugi ilmu dibawa, ilmu bakal jadi tameng pikeun urang jeung nu ngajaga urang, sementara harta harus kita jaga di setiap saatnya. Itu yang pertama. Kemudian hadirin sidang Jumat yang berbahagia, poin kedua, betapa tercelaknya seseorang apabila terus ia berada di zona ini. Kalau yang pertama tadi merasa nyaman, tumakninah dengan kebodohan, terlebih bodoh di dalam agama Islam. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal hirsu 'ala dunya, tamak, serakah, rakus di dalam urusan baik material maupun urusan hal apa saja yang sifatnya adalah keduniawiahan. Nah, yang kedua ini kemudian digandengkan oleh khatib dengan poin yang ketiga, yaitu wasyuhu bil fadli. Kalimat yang digunakan bukan al-bukhlu, bakhil, tetapi syuhun. Ini lebih parah lagi dari kekikiran. Bakhil ada konotasi tidak mau memberi kepada orang lain, tetapi kalau syuhun adalah kikir kepada diri sendiri. Maka Al-Quran menyatakan wattaqus syuhha, takutlah kekikiran kepada diri sendiri, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena orang yang kikir kepada diri sendiri ia dibinasakan di generasi-generasi sebelumnya. Kita ambil contoh Qarun, kita ambil contoh Haman, kita ambil contoh Fir'aun, Namrud, dan yang terakhir di zaman Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab sampai diabadikan di dalam kitab suci kita dengan kalimat surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab dan sebenar-benarnya ia di dalam kebinasaan. Kenapa? Karena hartanya, karena segala yang diusahakannya tidak untuk kemajuan agama dan menerima Islam, tetapi justru untuk yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah. Pada saat itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah mengklaim dengan kalimat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak akan membuat dia kaya raya, tidak akan membuat dia menjadi sosok yang berguna. Apa? Maluhu, hartanya, wa ma
kasab, segala apa yang dia usahakan. Jadi yang kedua dan ketiga itu apa? Orang yang kikir dengan kelebihan harta yang Allah berikan, merasa nyaman dengan apa yang berada di tangan, tabungannya banyak, mungkin belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di mana kaum muslimin pada saat ini sudah mereka berangkat? Di antara ikhwan kita, mungkin orang tua kita dan kaum muslimin sedunia secara bertahap mereka telah berangkat. Kita mendoakan mereka dengan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Kita doakan mereka agar ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Luar biasa biayanya, mahal harganya, tetapi mereka demi meraih ridha ilahi, mereka tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, yaitu memenuhi panggilan haji. Walaupun harus puluhan, minimal ratusan juta mereka keluarkan, karena faham al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidaklah pantas bagi dia mendapatkan pahala-pahala yang kecil, kecuali Allah akan hadiahkan kepada para hujjaj itu kalau mabrur adalah jannatun na'im. Nah, kita saat ini yang tidak berangkat, atau mungkin yang sudah pernah dahulu tahun berapa, jadilah tetap haji mabrur. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu adalah baik. Maka jadilah haji yang baik, yang memberikan manfaat kepada setiap orang, kepada setiap manusia, sehingga dirasakan apa yang kita miliki menjadi bagian dari mereka. Tidak pergi dengan 35 juta. Ada opsi lain, yaitu 3,5 juta. Apa? Kurban. Nu 35 juta teu dikaluarkeun atuh piraku, teu aya cita-cita acan nu 3,5 juta jang papatungan hiji sapi ku tujuhan. 35 juta harga itu untuk surga, walaupun tidak dalam konteks membeli, harga itu untuk jannah Allah, bukan. Tetapi bagi kita yang tidak berangkat, bagaimana mungkin kita masih mengikirkan harta yang 3,5 juta itu, padahal 1 tahun 1 kali, bagi ku 12 bulan, bagi ku 30 poe, bagi ku saminggu, berapa per hari. Kalau kita mencita-citakan kita ingin kurban di sebentar waktu, insya Allah dengan segala perbedaannya, Khatib menyatakan tanggal 29 Juni yang akan datang kita Idul Adha, maka kita persiapkan untuk mengeluarkan dana yang mungkin bagi yang tidak mampu tidak harus meminjam kepada siapa, tetapi bagi yang mampu, Allah janjikan per setiap helai rambut dan bulu-bulu binatang ternak yang disembelih itu akan menjadi pahala bagi sahibul kurban. Maka jangan mengikirkan. Kenapa? Wattaqus syuhha. Takutlah kepada kekikiran akan diri sendiri. Kalau orang kikir kepada orang lain mungkin agak wajar, walaupun tetap itu tidak boleh. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau menyelamatkan dirinya, itu betapa bodoh. Maka disebutkan oleh Khatib dan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana seseorang adalah termasuk memiliki sifat tercela apabila ia kikir kepada dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di khutbah pertama telah disampaikan betapa seseorang awas jangan merasa nyaman dengan kebodohan, terutama dalam ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, jangan kemudian tamak, dan sebaliknya jangan kikir. Nah, maka yang keempat menurut Ali bin Abi Thalib,
ini juga adalah jangan sampai sebagaimana Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan pahala-pahalamu berupa apa? Berupa sumbangan dengan uang, berupa wakaf sawah atau ladang, dan apapun yang kita berikan termasuk mewakafkan diri untuk agama Islam, la tubtilu, jangan kau batalkan. Dengan cara apa? Bil manni, menyebut-nyebut kebaikan, wal adha, dan menyakiti hati orang yang diberi bantuan oleh kita. Kalladzi, seperti yunfikun nas, maaf, seseorang yang menginfakkan, seseorang yang mengeluarkan dananya, seseorang yang mengeluarkan uangnya, bahkan melepas sawah atau ladangnya, sejak awal diniatkannya adalah untuk keperluan al-Islam, tetapi ternyata di kemudian nanti selang beberapa waktu kemudian ria'an nas, ia ria, ingin dilihat oleh manusia. Maka Ali menyatakan bahwasanya orang yang tercela itu adalah warya'u fil amal, orang yang ria di dalam amalnya. Bisi ayeuna ikhlas, isukan ikhlas, pagetau ikhlas, 10 tahun kemudian karena mungkin orang yang dibantu ada dalam kemajuan, sementara kita yang membantunya ada dalam keterpurukan, maka datanglah kepadanya dengan mengatakan, tolong bantu saya, bukankah engkau dulu aku bantu? 10 tahun dipertahankan keikhlasan, di saat itulah malaikat pencatat, malaikat hafazah menghapus amal tersebut. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang serugi-ruginya amal. Kenapa? Karena kemudian ia ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, hakikatnya ia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di khutbah ini dengan 5 poin tadi telah disampaikan sampai nomor 4. Yang kelima adalah wal i'jabu birra'yi. Barangkali ini agak sensitif. Al i'jabu maksudnya adalah ujub, merasa diri siapa, pendidikannya setinggi apa, gelarnya berjejer berapa. Nah, padahal setiap manusia ada kelemahan, setiap manusia ada kekurangan. Nah, kalau manusia anti kritik, merasa dirinya paling tinggi, lihatlah kembali kepada surat Al-Lahab. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan kuffarul Quraisy, orang-orang kafir Quraisy atau musyrikil Quraisy, kemudian setelah mereka datang dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka percaya ada apa? Karena Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang dipercaya sejak dahulu, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, maka mereka datang. Dan ketika datang Rasulullah memproklamirkan diri bahwasanya aku adalah basyiron wa nadhiro, aku adalah utusan Allah yang akan memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Teu anta parah cek Sunda mah, Abu Lahab tampil ke depan, tabban laka ya Muhammad, cilaka anjeun Muhammad. Mengapa? Karena dia merasa selama ini adalah tokoh masyarakat, karena dia adalah tokoh yang paling dijadikan tempat bertanya, tokoh yang disegani, dan segala sesuatu yang membuat dirinya merasa jumawa. Nah, ternyata ketika Rasulullah menyatakan itu, mereka atau khususnya Abu Lahab, Abu Jahal menyatakan tabban laka ya Muhammad. Rasulullah sakata hunaiha, Rasulullah terdiam. Mengapa terdiam? Menunggu wahyu dari Allah. Dan ternyata turunlah ayat, yaitu yang disebutkan tadi. Justru bukanlah Rasulullah SAW yang celaka, tetapi justru Abu Lahab lah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, al-ayah. Hadirin, maka di dalam kesempatan yang akan datang kita akan menghadapi sejumlah cobaan-cobaan dan godaan, era disrupsi, perubahan yang luar biasa. Baik perubahan secara pribadi, kita adalah generasi-generasi milenial, atau mungkin bahkan para tetua, generasi-generasi kolonial,
atau bahkan sekarang sudah berganti lagi istilahnya generasi Gen Z. Nah, semuanya adalah menghadapi perubahan-perubahan. Kalau setiap orang menampilkan dengan egonya dan tidak mau menerima tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka sebetulnya orang tersebut adalah Abu Lahab di era modern saat ini. Dan tentu orang seperti itu tidaklah orang yang mulia, tetapi adalah termasuk orang yang tercela. Itulah yang dapat disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan dengan kita sebentar lagi menghadapi Idul Adha, maka kita mampu menyembelih sifat syaitoniyah kita, sifat bahamiyah kita, sifat kehewanan kita, untuk memasrahkan atau menyerahkan sejumput uang atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian dagingnya diberikan kepada mereka yang miskin papa, atau mereka yang membutuhkan mendapatkan asupan nutrisi, gizi, protein dan vitamin yang lebih baik. Urang mah mungkin unggal minggu tesirik dahar daging, tapi anu miskin mah mungkin setahun sekali. Maka disitulah di mana kita memanfaatkan momentum Idul Adha tersebut untuk berkurban untuk Allah. Nanti akan berbalik juga kebaikannya kepada kita, dan dirasakan betapa umat Islam itu yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga kita merasakan bahwa Islam atau Muslim adalah rahmatan lil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.